wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Lisa. Saya salah satu mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Kendari, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Kami di sini akan membahas 7 garis besar dari konsep perubahan waktu sosial dan kebudayaan. Yang pertama yaitu ada pengertian kata sejarah, yang kedua guna sejarah, yang ketiga tujuan sejarah berkaitan dengan waktu, yang keempat perubahan sosial budaya, yang kelima konsep kebudayaan, yang keenam unsur-unsur kebudayaan, dan yang ketujuh wujud kebudayaan. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kata sejarah atau yang sering disebut etimologis. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab sajara, artinya terjadi, sedangkan kata sajaratun artinya pohon kayu yang terus-menerus tumbuh dari bumi ke udara yang mempunyai cabang, dahan, dan daun, bunga, serta buah. Menurut Muhammad Yahmin, di dalam kata sejarah tersirat makna pertumbuhan atau kejadian. Secara etimologis, makna kata sejarah adalah tumbuh, hidup, berkembang, dan bergerak terus-menerus dan akan berjalan terus sepanjang masa. Selain kata sejarah, dalam bahasa Arab ada kata-kata yang artinya hampir sama, yaitu kata silsilah, yang pada umumnya menunjuk pada keluarga dalam bahasa yang lain, misalnya bahasa Belanda yaitu geschiedenis, atau dari kata Geschieden yang berarti terjadi. Dalam bahasa Jerman yaitu kata Geschichte dari kata Geschehen yang berarti terjadi. Dalam bahasa Inggris yaitu kata history atau berasal dari bahasa Yunani historia yang berarti apa yang diketahui karena penyelidikan, atau mengandung arti belajar dengan cara bertanya. Baiklah, kita masuk pada bagian B, yaitu guna sejarah. Menurut Kunto Wijoyo, setidaknya guna sejarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu guna intrinsik dan guna ekstrinsik. 1. Guna intrinsik terdiri atas A. Sejarah sebagai ilmu. Sejarah adalah ilmu yang terbuka, artinya siapa saja dapat mengaku sebagai sejarawan secara sah asal hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sebagai ilmu. Keterbukaan itu diperkuat dengan adanya kenyataan bahwa sejarah menggunakan bahasa sehari-hari, tidak menggunakan istilah-istilah teknis. B. Sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau bersama dengan mitos. Sejarah adalah cara untuk mengetahui masa lampau. Bangsa yang belum mengenal tulisan mengandalkan mitos, dan bangsa yang sudah mengenal tulisan biasanya mengandalkan sejarah. Paling tidak ada dua sikap setelah orang mengetahui masa lampaunya, yaitu melestarikan masa lampau karena menganggap masa lampau itu penuh makna, atau orang itu menolak. C. Sejarah sebagai pertanyaan pendapat. Banyak penulis sejarah yang menggunakan ilmuwan untuk menyatakan pendapat. Misalnya di Amerika Serikat ada dua aliran yang sama-sama menggunakan sejarah untuk menyatakan pendapat, yaitu konsensus dan konflik. Bagian yang kedua yaitu guna ekstrinsik. A. Pendidikan moral. Jika pendidikan moral harus berbicara tentang benar dan salah, dan sastra hanya tergantung pada imajinasi pengarang, maka sejarah harus berbicara dengan fakta. Fakta sangat penting dalam sejarah. Tanpa fakta tidak boleh bersuara. Misalnya, benarkah secara historis bahwa semua bupati sebagai bangsa terjajah itu baik? Sebaliknya, benarkah semua residen sebagai penjajah itu buruk? Perlakuannya terhadap pribumi? Jawaban itu harus dilengkapi dengan fakta. B. Sejarah sebagai pendidikan. Perubahan diperlukan oleh para politisi, ormas-ormas, usaha-usaha, bahkan pribadi-pribadi. Dalam era global sekarang ini tidak ada yang lebih cepat daripada perubahan. Misalnya kaum politisi yang tidak dapat mengantisipasi gelagat perubahan akan ketinggalan. Untuk dapat melestarikan kepemimpinan, perlu diketahui perubahan apa yang sedang dialami oleh para pengikutnya. Kita masuk pada bagian C, tugas sejarah berkaitan dengan waktu. Para sejarawan sepakat bahwa ilmu sejarah bertugas membuka peristiwa ke masa lampau atau waktu yang lalu. Umat manusia memaparkan kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupannya dan mengikuti perkembangannya dari masa peristiwa yang tidak memiliki hubungan dengan kehidupan masyarakat manusia pada masa lampau bukanlah suatu peristiwa sejarah.
Demikian pula dengan adanya peristiwa yang terjadi di masa sekarang belum menjadi sejarah. Dengan demikian konsep waktu menjadi sangat penting. Salah satu pengertian sejarah adalah ilmu tentang waktu di mana proses kelangsungan atau perjalanan waktu tersebut secara kesinambungan. Dalam pandangan waktu seperti itu, maka secara implisit waktu mempunyai 3 dimensi, yaitu masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Manusia menghadapi kenyataan hidup bahwa waktu bergerak terus-menerus, maka secara eksak waktu diikuti dengan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, windu, dasawarsa, dan abad. Sedangkan istilah masa kini sebenarnya bersifat relatif. Karena waktu berjalan terus-menerus dari detik ke detik, hari ke hari, tahun ke tahun, dan seterusnya, di mana masa kini merupakan titik temu antara masa lampau dengan masa yang akan datang. Peristiwa-peristiwa masa lampau merupakan rangkaian peristiwa masa kini dan masa yang akan datang, sehingga waktu dalam perjalanan sejarah adalah berjalan secara kontinuitas atau berkesinambungan. Agar supaya setiap waktu dapat dipahami, maka sejarah membuat pembabakan waktu atau periodisasi. Maksud periodisasi adalah supaya setiap babak waktu itu menjadi jelas ciri-cirinya sehingga mudah dipahami. Berikut ini definisi sejarah yang dikemukakan oleh para sejarawan, diantaranya adalah 1. Menurut Ismaun, sejarah adalah sesuatu ilmu pengetahuan tentang rangkaian kejadian yang berkualitas pada masyarakat dengan segala aspeknya serta proses gerak perkembangannya yang kontinu dari awal sampai sekarang yang berguna bagi pedoman kehidupan masyarakat masa sekarang serta sebagai arah cita-cita masa depan. 2. Menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang pada umumnya berhubungan dengan cerita bertarik sebagai hasil penafsiran kejadian-kejadian dalam masyarakat pada masa lampau yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan bahan-bahan tulisan atau tanda-tanda lain. 3. James Bang, sejarah adalah semua peristiwa masa lampau atau sejarah sebagai kenyataan. Sejarah dapat membantu para siswa untuk memahami perilaku manusia pada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang, atau tujuan-tujuan baru pendidikan sejarah. Pada bagian D, yaitu perubahan sosial budaya. Pengertian perubahan sosial budaya dalam konteks kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dikenal 2 macam perubahan, yaitu perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Membicarakan perubahan sosial tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan perubahan budaya. Perubahan sosial dan perubahan kebudayaan dapat dipisahkan untuk keperluan teori, tetapi dapat dalam kehidupan nyata atau dalam kehidupan sehari-hari sangat sukar untuk dibedakan dengan tegas antara perubahan sosial dengan perubahan kebudayaan. Kebudayaan dihasilkan oleh masyarakat dan tidak ada masyarakat yang tanpa kebudayaan. Dengan kata ini, budaya ada karena ada masyarakat dan masyarakat tidak mungkin tanpa budaya. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya, yaitu ada faktor internal. Yang dimaksud faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, antara lain seperti 1. Bertambah dan berkurang penduduk. Pertambahan penduduk yang sangat cepat menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat, terutama yang menyangkut lembaga-lembaga kemasyarakatan. Lembaga sistem hak milik atas tanah mengalami perubahan-perubahan. Orang mengenal hak milik individual atas tanah, sewa tanah, kedai tanah, bagi hasil, dan sebagainya yang sebelumnya tidak dikenal oleh masyarakat. 2. Penemuan-penemuan baru. Inovasi atau innovation merupakan suatu proses sosial dan budaya yang benar, tetapi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Proses tersebut meliputi suatu penemuan unsur baru budaya. Unsur kebudayaan baru tersebut disebarkan ke masyarakat, lalu diterima, dipelajari, dan akhirnya dipakai dalam masyarakat yang bersangkutan. B. Bagian eksternal. Perubahan sosial budaya dapat pula disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari luar masyarakat, yaitu 1. Lingkungan fisik. Adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, tanah longsor, dan lain-lain memungkinkan masyarakat pindah dari daerah asal ke daerah pemukiman baru. Peperangan yang terjadi antara satu masyarakat atau negara dengan masyarakat lain menimbulkan berbagai dampak, seperti dampak yang ditimbulkan oleh adanya pemberontakan dan
pertentangan. Negara yang menang biasanya akan memaksakan negara yang takluk untuk menerima kebudayaannya yang dianggap kebudayaannya lebih tinggi tarafnya. 2. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Adanya interaksi langsung antara satu masyarakat dengan masyarakat lain akan menyebabkan saling pengaruh. Selain itu, pengaruh budaya dapat berlangsung pula melalui komunikasi satu arah, yaitu komunikasi masyarakat dengan media massa. Kita masuk pada bagian E, yaitu unsur-unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bagian suatu kebudayaan yang dapat digunakan sebagai satuan analisis tertentu. Dengan adanya unsur kebudayaan tersebut, kebudayaan lebih mengandung makna totalitas daripada sekedar penjumlahan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Menurut Slide Kuncon, ada 7 unsur kebudayaan yang universal. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut adalah bahasa, sistem peralatan dan perlengkapan hidup atau sistem teknologi, sistem mata pencarian hidup atau sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial atau sistem sosial, sistem pengetahuan, sistem religi, dan sistem kesenian. Kita masuk pada bagian F, yaitu wujud kebudayaan. Sistem budaya atau kultural system. Wujud kebudayaan pada tingkat ini sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Sifatnya masih abstrak, tidak dapat diraba atau difoto. Lokasinya ada di kepala atau dalam alam pikiran masyarakat di mana kebudayaan itu berada. B. Sistem sosial atau social system. Wujud 2 dari kebudayaan disebut social system. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi dari hari ke hari menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan. Aktivitas manusia dapat dalam sistem sosial ini bersifat konkret, bisa difoto, bisa diobservasi. C. Berupa kebudayaan fisik. Wujud kebudayaan fisik adalah benda-benda hasil karya manusia. Sifat dari wujud kebudayaan ini sifatnya paling konkret, misalnya rumah, sepeda motor, komputer, kain batik, kain baju, dan sebagainya. Sebagai contoh, sistem kepercayaan mempunyai wujud sebagai sistem keyakinan dan gagasan-gagasan tentang Tuhan. Terima kasih sudah menyaksikan.